Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Keraji, Bapak Kepala Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Lili Antoyo, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Keraji. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Keraji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Keraji, Senin 3 Juni 2023 dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh petugas. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri 3 Keraji, Bapak Permana Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Permana Sarjana Pendidikan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Lili Antoyo, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber pengimbasan budaya positif yang akan beliau sampaikan.
Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, hadirin sekalian, tamu undangan yang bersedia hadir menghadiri acara pada siang hari ini. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang yang cukup panas ini kita masih bisa berkumpul di ruangan yang cukup sederhana di kelas 4 SD Negeri 3 Ngeraji ini. Kelas 5 ya? Kelas 5 di SD 3 Ngeraji ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada haral bintang suata apapun. Sebelumnya dan juga tak ketinggalan, marilah kita aturkan sholawat dan juga salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di SD kami, SD Negeri 3 Ngeraji ini. Tidak lain dan tidak bukan mengikuti pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Lilik Lamtoyo. Selanjutnya juga saya mohon maaf atas tempat yang cukup sederhana ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan yang memang keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan pengimbasan pada siang hari ini betul-betul membuahkan hasil yang kita harapkan. Mestinya kami selaku orang yang dituakan di SD 3 Ngeraji ini menghendaki agar pengimbasan ini betul-betul sip, betul-betul bermanfaat untuk menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita dalam mendidik anak-anak kami, khususnya SD 3 Ngeraji, pada umumnya ya murid-murid para hadirin semuanya, sehingga kedepannya kita lebih menghasilkan yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga tidak ketinggalan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber beliau Bapak Lilik Lamtoyo. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas bersedianya menyampaikan materi ini. Beliau ingin berbagi. Memang tugas beliau ini adalah harus bisa menggerakkan khususnya para teman-teman kita, murid-muridnya, semuanya ini adalah agar pendidikan yang kita kerjakan, kita pikul ini betul-betul menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Dan juga mudah-mudahan dengan pengimbasan pada siang hari ini bisa mensukseskan kurikulum yang pada saat ini kurikulum merdeka, seperti yang telah kita laksanakan pada upacara hari lahirnya Pancasila. Mungkin dengan pengimbasan seperti ini bisa menunjang anak-anak kita di dalam mengamalkan Pancasila, mengamalkan sila-sila pada dasar negara Indonesia, sehingga bisa mencapai, diperkirakan pada tahun 2045 nanti Indonesia bisa dikatakan menjadi negara yang adil makmur, yang negara Indonesia emas yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mungkin dengan kita mendidik
mengadakan perubahan-perubahan, semuanya ini adalah untuk bisa menunjang tercapainya tujuan bangsa Indonesia, khususnya tahun 2045 Indonesia emas itu. Ini ya. Oleh sebab itu saya harapkan sekali lagi kepada Bapak dan Bu Guru, marilah kita ikuti apa yang beliau sampaikan, apa yang didapatkan Mas Lili dalam pembelajaran guru penggerak ini, semuanya agar bisa terimbas sehingga bisa menyampaikan ke murid-muridnya ini ya. Walaupun misalnya saat ini baru Pak Lili Lantoyo yang mengikuti guru penggerak, dengan adanya pengimbasan ini teman-teman tidak terlalu ketinggalan, sehingga satuan pendidikan khususnya SD Negeri 3 Keraji ini betul-betul bisa seiring sejalan apa yang dicita-citakan, apa yang dikerjakan oleh Mas Lili selaku guru penggerak, gitu ya. Sekali lagi saya minta dengan sangat, mari kita ikuti apa yang dipaparkan oleh Mas Lili Lantoyo ini dengan baik, sehingga kita pada siang hari ini bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk guru maupun murid-murid di satuan pendidikan kalian. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi guru-guru yang memang sangat diharapkan oleh negara bangsa kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Keraji oleh Bapak Lili Lantoyo Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Kepada Bapak Lili Lantoyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Keraji, Bapak Purmana SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 3 Keraji. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya mendapatkan tugas untuk pengimbasan atau diseminasi apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 hingga 1.4. Tujuannya di sini apa? Tidak lain tidak lebih adalah berbagi, ya. Jadi berbagi praktek baik. Nanti yang saya sampaikan mungkin dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya tidak bermaksud menggurui, monggo Pak Saudara. Saya tidak maksud menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Saya hanya butiran debu di antara Bapak Ibu kalian. Tanpa Bapak Ibu kalian semua, saya tidak bisa sampai di titik ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang telah mendukung segala kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari pendaftaran, dukungan, doa dari Bapak Ibu semua.
kedepannya semoga di perjalanan pendidikan guru penggerak ini saya bisa lancar, sukses sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Amin. Di sini kurang lebih 60 menit saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapatkan mulai dari 1.1 hingga 1.4 ini. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan, apabila ada yang mau menambahkan bisa menambahkan. Saya harapkan di akhir pertemuan nanti apa yang telah saya sampaikan Bapak dan Ibu guru mau menyelipkan pendapat, gagasan, ide yang bersifat membangun sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat lebih baik dan meningkat. Kiranya sudi Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk yang pertama, ya, selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi guru penggerak itu arahnya tidak lain adalah untuk anak didik kita semua, untuk anak didik kita semua, tidak lain tidak bukan, ya, kita utamakan anak didik kita. Karena apa? Mereka adalah masa depan bangsa, calon pemimpin bangsa. Jadi apabila sudah kita tanamkan sejak dini, baik karakter, budi pekerti, sopan santun, unggah-ungguh, itu nanti apabila jadi kelak dewasa ada yang jadi pemimpin, semoga menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan. Jadi kita merasa bangga apabila anak didik kita berhasil, itu tujuan kita. Saya bukan yang terbaik, saya itu merasa butiran debu dari Bapak Ibu semua, tapi saya mengajak kebaikan untuk kita semua. Itu kita santai saja, kita nanti lihat film, nanti nonton di komentari. Silakan disimak. Silahkan disimak Bapak Ibu. Nanti saya minta pendapat Bapak Ibu mengenai film tersebut. Disimak sejenak. Terima kasih. Nanti siapkan, di situ ada stick note, bisa dituliskan, ditempelkan di sebelah sini. Apa yang menjadi gambaran Bapak Ibu mengenai film tersebut?
Ya, demikian putaran film. Silahkan dikomentari, itu merupakan inspirasi bagi Bapak Ibu. Misalnya itu sebuah perjalanan seorang guru, apa yang akan di Bapak Ibu sampaikan, silahkan ditulis di stick note, bisa ditempel di depan. Ya. Silahkan ditulis. Mungkin ketinggiannya atau bagaimana seorang Bernard yang mampu mendaki gunung es dengan berbagai cara dan tidak pantang menyerah. Itu misalnya cita-cita kita sebagai guru itu bisa dibuat motivasi sehingga nanti perjalanan kita untuk mensukseskan anak didik kita bisa maksimal sampai di titik yang paling diharapkan. Nanti bisa ditempelkan di depan setiap kesan dan pesan, bisa dibacakan. Di sini kita belajar bersama, tidak ada yang salah, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling pinter. Sudah, mau ditempelkan di depan. Bu Sari, Bu, tempelkan ya, di sebelah proyektor karena tempatnya nggak ada ini. Tempelkan gitu. Sari masukin gimana? Balik. Cara mendaki gunung yang baik tak emang? Iya. Ya, dulu. Harus meyakinkan saya. Lah. Terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan paparannya. Di sini saya akan membacakan. Ini yang pertama, filmnya bagus, mengajarkan bahwa semua orang harus bisa memotivasi dirinya untuk selalu maju menggapai mimpi dan cita-cita. Ada lagi semangat optimis dalam suatu keinginan, bagaimana hasil akhirnya urusan belakangan. Dari video tersebut kita belajar bahwa kita harus berusaha, berjuang menggapai cita-cita kita. Ketika Bernard mendaki gunung es, dia tidak mudah menyerah, walaupun banyak rintangan. Sama halnya sebagai seorang guru tidak pernah menyerah mendidik siswa melawan perbedaan zaman dan karakter siswa. Bernard memiliki tujuan ingin ke puncak gunung es menggunakan segala upaya apa yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya. Namun setelah mencapai puncak, Bernard terlalu bahagia melakukan salto dan memecahkan gunung es tersebut. Selanjutnya, pendapat yang selanjutnya, di dalam mencapai titik kesuksesan harus ada sebuah perjuangan dan usaha yang tidak bosan-bosan. Kemudian gantunglah cita-cita setinggi langit, karena kalau kita jatuh berada di antara bintang-bintang, ini pendapat Soekarno. Bernard mempunyai cita-cita melalui gunung es dan berupaya mewujudkannya. Ingin meraih cita-cita walaupun banyak rintangan yang dilalui, tetap tidak pernah menyerah dan terus maju sebelum tercapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Saya merasa bangga karena yang telah dibuat kesimpulan sama ternyata ya,
sama. Hasil akhirnya adalah sebuah perjalanan digambarkan oleh Bernard itu seorang guru. Apabila kita mengajarkan murid-murid dengan berbagai karakter, berbagai sifat anak yang beraneka macam, ono sing nakal, ada yang jahil, ada yang alim, itulah anak didik kita, itulah sifat asli anak-anak kita. Tidak ada anak yang nakal, mereka itu adalah anak yang kreatif. Itu tugas kita semua. Jadi kita nggak usah menyerah bagaimana kita caranya agar anak kita bisa sukses. Jadi digambarkan oleh Bernard tadi, mereka menggunakan palu, menggunakan kukunya hingga sampai ke puncak. Namun sampai ke puncak masih ada halangan dan rintangan. Itu yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah ini materi 1.1, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajarkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter moral peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Ini tugas kita semua Bapak Ibu. Jadi membentukkan karakter itu dimulai dari kecil. Anak itu sudah memiliki karakter sendiri, kita hanya menebalkan. Ya, misalnya setiap anak itu ada yang pintar matematika, namun di sisi pelajaran yang lain mungkin mereka olahraganya tidak pintar seperti yang lain. Ada juga yang olahraganya apapun jenis cabang olahraga bisa, tapi di mata pelajaran yang lain mereka tidak mampu. Itulah kurang dan lebihnya anak kita. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita mulai memikirkan, karena kita musuh saat ini terbesar adalah HP. Jadi kita tidak mampu meninggalkan HP, bisanya mengurangi. Sering saya sampaikan kepada anak-anak didik kita saat upacara, saat pelajaran di kelas maupun di mana, kalau tidak kenal HP namanya juga gaptek teknologi, itu juga tidak bagus. Saya pun tidak ber-HP, tidak bisa, karena absen juga ber-HP, tagihan apapun pakai HP. Bisanya kita hanya mengurangi dan memilih apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Anak didik sering saya sampaikan, HP itu bermainnya harus dibatasi. Karena apa? Kalau tidak dibatasi, kita harus memberikan contoh yang nyata. Apa yang menjadi dampak HP? Yang pertama adalah mata. Radiasi pancaran dari sinar HP apabila mereka bermain di tempat yang gelap dengan cahaya HP yang terang, maka retina kita akan rusak, lensanya akan rusak. Sudah banyak yang saya contohkan dari tetangga saya, itu setiap periksa itu 4 juta. Kalau tidak percaya, malah anak itu saya fotokan itu stroke periksa itu di apotek, sehingga mereka mampu sedikit demi sedikit mampu belajar dengan kesalahan mereka sendiri. Itu. Kemudian pembiasaan pagi sering dilakukan dengan dijadwalkan dengan Bapak Ibu guru semua. Ini dengan tujuan agar mereka punya sopan santun dan munggah-mungguh. Jadi terbiasa menyapa orang yang lebih tua, menghormati yang lebih tua dengan sapaan, dengan jabat tangan. Kemudian mereka
agar terbiasa menghormati orang yang lebih tua. Kemudian konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya baca yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita harus merubah pembelajaran kita tidak seperti zaman kolonial, gitu. Pembelajaran berpusat pada guru. Sekarang sudah berbeda. Pembelajaran yang sekarang menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sentralnya adalah murid. Kita harus, murid itu sudah memiliki karakter masing-masing. Kita hanya menebalkan saja. Jadi tidak harus dipaksakan anak itu kudu pinter bahasa Inggris, kudu pinter bahasa Jawa. Tapi mereka punya kelebihan yang lain. Itu. Kemudian disiplin positif, kita harus membiasakan setiap apapun yang kita lakukan, karena guru di sini adalah sebagai panutan, sebagai teladan bagi anak didik. Murid kita sifatnya adalah imitasi, niru senengannya. Ya. Jadi pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing sambil berlari. Jadi polai guru nak ranggenah, akhirnya muridnya soyo ranggenah juga. Monggo Pak Andi. Nggih, menawa begini nara. Ya. Saya lanjutkan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Sebagai guru kita harus motivasi belajar anak, motivasi belajar yang bagus, yang memberi teladan, sehingga mereka kelak menjadi anak yang berkarakter kuat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, nanti dijelaskan di belakang. Kemudian restitusi posisi kontrol guru. Bentar. Sebentar. Ya. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini dari atas lagi, nanti banyak yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, paradigma berfokus pada guru, menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik atau dikenal dengan student center learning, sebagai pembelajaran yang berfokus pada anak. Sudah saya sampaikan di depan. Ya, ini ada gambar, silahkan nanti ditulis di take note. Maksud dari gambar itu apa? Itu merupakan sebuah keyakinan. Ya, nanti silahkan ditulis. Misalnya itu keyakinan Bapak Ibu sebagai guru. Apa yang akan Bapak Ibu guru sampaikan? Itu merupakan, ada yang cita-cita bisa, ada yang rahasia bisa, ada yang tujuan juga bisa. Silahkan ditulis di Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang salah. Terima kasih. Silahkan ditulis dulu. Sesuai kepalan tangan Bapak Ibu itu rahasia juga bisa. Silahkan ditulis di take note.
Saya udah masuk tadi pas lewat. Sudah ya. Pengen mau ini. Sambil diminum Bapak Ibu santai mawon, tentunya masih Sesuai ini. Waktunya sesuai ya. masih lama. Gue nanti 1 jam lebih. Silakan ditulis jawaban sebisa mungkin. Itu yang menjadi pedoman Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan di paparan yang telah Bapak Ibu tuliskan di statement tersebut. Yang sudah tolong ditempelkan, bisa ditempelkan di kertas yang telah disediakan. Maklum tempatnya mau menempelkan yang lebih banyak lagi tidak ada. Terima kasih, saya akan membacakan pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama, simbol semangat dan keyakinan mampu mendidik siswa. Bagus. Kemudian yang kedua, semangat yang kuat yang mempunyai tekad bulat dalam membimbing anak-anak agar menjadi pribadi yang baik. Genggam erat cita-citamu dan lepaskan jika kau sudah mencapainya. Kemudian raihlah tangan orang-orang di sekitarmu, tarik dan lempar agar lebih dari capaianmu. Semangat bersatu, satu tujuan dengan tekad yang kuat. Yang selanjutnya merupakan harapan dari seorang guru terhadap peserta didik yang mampu bersaing di masa depan. Selanjutnya, gambar tangan yang mengepal menunjukkan semangat yang tinggi bagi seorang guru dalam menjalankan tugas mendidik siswa. Hanya mempertahankan kepalan keyakinan yang dimiliki tidak akan melepaskan kepalan apapun yang terjadi. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa semua. Salut pada Bapak Ibu, ternyata sungguh hebat semua. Saya menyimpulkan di sini itu sebuah kepalan, sebuah keyakinan, sebuah harapan dari Bapak Ibu. Tujuan yang ingin dicapai itu dengan kepalan yang kuat. Biarpun banyak badai, rintangan, halangan yang merintangi kita mengenai apa yang sudah kita kerjakan, kita tidak akan tumbang. Kita jalankan terus. Jangan sampai karena sebuah halangan kita terus lemes, terus tidak bersemangat. Jangan Bapak Ibu. Kita memiliki tugas yang sangat berat mencerdaskan anak didik kita. Biarpun ada di sebuah instansi itu yang namanya ono sing ngejak mbet gawe kenceng, ono sing ngejak mbet gawe heleh, ono sing ngejak mbet gawe sak geleme dhewe banyak. Tapi kalau kita sudah memiliki tekad keyakinan, insya Allah kita mengajar anak kita menggunakan hati nurani. Kita sering mengingatkan apabila kita sudah digaji oleh pemerintah, kita memiliki tanggung jawab, haknya sudah diberikan, kewajiban kita laksanakan. Begitu, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kita tetap terwujud
itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pemerintah itu sangat bagus, luar biasa. Dengan adanya di setiap tahun ditingkatkan mutunya melalui pengembangan kompetensi, termasuk guru penggerak ini. Guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi saya. Ini cerita pribadi, saya itu sebelum mau masuk guru penggerak itu rasanya yo yora, adem panas rasanya mau daftar. Dengan dukungan dari Bapak Ibu semua, rasanya saya mulai tumbuhan itu mulai tumbuh saya, mulai tumbuh. Oh, ikut saja Pak, ikut saja gitu. Sama Pak Ordis, Pak Andi, pokoknya ikut. Itu pengembangan kompetensi harus dilakukan. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Yang namanya pembiasaan itu memang berat Bapak Ibu. Pembiasaan misalnya seperti saya itu membiasakan setiap berangkat pagi itu tetap ada aja. Kalau saya anaknya ini tangine kawanan, kalau saya neng dalan macet, itu namanya adalah sebuah halangan. Tapi tidak menjadi masalah, tetap berusaha yang terbaik buat anak didik kita. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata banyak manfaat yang saya ambil. Misalnya saya dulunya Canva itu masih samar-samar. Sekarang dengan adanya mengikuti guru penggerak yang tuntutannya tugas setiap hari, sehingga saya harus belajar semaksimal mungkin untuk memenuhi tugas tersebut, sehingga saya tidak keteteran melaksanakan tugas. Begitu Bapak Ibu yang mengenai kepalan tangan, saya lanjutkan. Nah, ini keterangannya sudah sama, saya bacakan. Nah, kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup, itu tergantung kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Teori kontrol, makna kontrol menurut Dr. William Glasser adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Dapat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut William Glasser. Ya, kayaknya tegang semua. Kita ice breaking dulu. Berdiri Bapak Ibu. Nah, kita tepung dulu, ya. Nanti yang enggak, ya. Nanti ada tepuk tangan. Nanti yang enggak, yang keliru nyanyi ya. Oh, bunyikan salah. Ya, nyanyi. Kita tepuk. Kalau saya menyampaikan tepuk berarti tidak sampai plek. Kalau tepuk tangan plek, ya. Bisa ya? Nah, coba dulu. Tepuk satu kali. Nah, keliru. Tidak apa-apa. Kalau tepuk berarti tidak sampai menepukkan tangan. Tapi kalau tepuk tangan berarti plek. Bisa dimulai ya. Siap? Nanti perjanjiannya kalau yang nggak bisa nyanyi ya. Nyanyi lagu daerah. Apa lagu dolanan. Jadi nggak spesial nak nyanyi ini. Nah, mandul malah kesuwen. Kita mulai Bapak Ibu agar tidak tegang. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk dua kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Terima kasih. Nah, ternyata nggak ada. Luar biasa. Ya. Ya. Nanti.
Saya lanjutkan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapatnya berbeda. Stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku kalau menurut stimulus respon yang dibahas di sini, perilaku buruk itu adalah kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau lebih mudah membicarakan keburukan orang lain daripada kita introspeksi diri kesalahan kita masing-masing. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mengendalikan diri. Permasalahan Anda pada saat bujukan gagal, yang itu dilakukan dengan kolaborasi, teori kontrol dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Ya. Kemudian apa makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciptin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini disiplin itu diartikan dengan hal yang berbeda. Ada yang disiplin memaknai hukuman, ada yang disiplin memaknai paksaan. Yang itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya mau disiplin itu tidak usah dikontrol oleh orang lain, tidak usah diperintah. Jadi disiplin yang tertanam itu sudah karena panggilan jiwa. Dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita, hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kebetulan di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1, 2, dan kelas 4, 5. Untuk tahun ajaran baru nanti semua kelas sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada pertanyaan, nanti cukup dikomentari langsung dipakai mikrofon. Saya mau tanya,
hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu setuju apa enggak? Coba yang mau menyampaikan. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau malah membuat anak menjadi jera? Silakan bisa berpendapat. Kalau saya itu dulu ingat sampai saat ini dihukum pada saat SMA karena hari pramuka tidak ada perintah pengumuman, zaman dulu belum ada WA. Saya dengan nyantainya pakai seragam OSIS, padahal itu hari Selasa. Sampai di sekolah, loh teman saya kok pakai pramuka? Oh ya, ternyata hari pramuka. Tapi saya langsung dihukum, saya bertiga disuruh push up sampai 50 kali. Teman saya itu ada yang ditendang perutnya, ada yang disuruh push up 50 kali sama lari 3 kali mengelilingi lapangan. Ini kalau menurut saya, setelah saya dihukum itu ternyata masih teringat pada saya, gurunya modelnya seperti apa, namanya siapa, itu masih teringat sekali di benak saya. Ini saya mau meminta pendapat dari Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silahkan berpendapat. Monggo. Bu Tika, Pak Karman. Selanjutnya ya, kira-kira setuju apa enggak Bapak Ibu ya? Tidak. Sekarang sudah tidak zamannya menghukum anak Bapak Ibu. Ya. Menghukum anak itu tidak zamannya, karena sekarang apalagi zamannya sudah medsos. Sekarang kita menghukum anak dengan hukuman fisik, apalagi ada yang membekas, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Karena anak sekarang sudah dunianya sudah di ilmunya sudah mulai modern. Jadi apa yang mereka dapatkan, mereka pelajari itu bisa-bisa kalau kita tidak mengikutinya, kita ketinggalan zaman. Mereka sudah mengetahui IG, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Apabila kita menghukum dengan hukuman fisik, maka mereka akan mengunggah di dunia maya tersebut. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Gitu, berarti tidak setuju ya? Ya, terima kasih. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Ini merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi tujuan kita mendidik anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang terlihat itu outputnya Bapak Ibu. Oke. Jadi outputnya, kita inputnya anak masuk di kelas 1 tidak bisa membaca, sampai lulus kelas 6 kok tidak bisa membaca, itu orang awam, masyarakat itu mesti langsung moco. Oh, berarti orang berhasil. Iki gurune sopo? Ini biasanya ngoten niku. Nek pinter anake sopo? Niku umum Bapak Ibu sudah mulai saya kecil sampai sekarang itu seperti itu. Jadi selalu orang tua itu maunya yang tuntutan saja, tidak mau memberikan tuntunan. Ini teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan menjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila kita melakukannya. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang
saya melakukannya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kasus, tidak usah, saya lanjutkan. Ya, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu harus menuruti apa yang menjadi peraturan. Ya, kita jangan sampai melakukannya hukuman. Kalau konsekuensi itu apabila anak melanggar kesepakatan kelas harus memiliki konsekuensi, misalnya membuang sampah di kelas. Konsekuensinya apa? Misalnya kalau masih anak tersebut membuang sampah di kelas, misalnya membersihkan seluruh ruangan, itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi itu jalannya begini, anak mengetahui kesalahannya, kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum ya, tapi anak tersebut mampu mencari jalan keluarnya sehingga mereka tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya, gitu. Itu namanya restitusi. Saya lanjutkan. Nah, ini restitusi. Itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing sesuai karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tersebut. Yang pendapat yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini ada contoh hukuman, contoh konsekuensi. Bentar. Nah, ini ada tindakan nanti termasuk hukuman atau konsekuensi mencatat sampai 100 kali. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini merupakan hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, ini hukuman. Ini berbahaya Bapak Ibu, nanti kalau ada sampai terjadi yang tidak diinginkan kita bisa masuk bui ini. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman. Ya, itu contoh-contoh yang sudah dituliskan. Kemudian 5 kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang, rasa yang diterima. Semua orang butuh kasih sayang. Tidak anak, tidak orang tua, tidak dewasa itu butuh kasih sayang. Kemudian kekuasaan, power. Kemudian bertahan hidup. Kebutuhan untuk kesenangan dan kebutuhan untuk kebebasan. Ini diterangkan di lain waktu agar nanti lebih banyak lagi.
ini ada kasus, tidak usah. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif sebaiknya ini tadi hasilnya. Nah, survival, Doni lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Teman Doni jadi memperhatikan Doni, itu namanya itu apa? Kebutuhan. Doni merasa hebat, temannya takut dan memenuhi keinginannya. Doni bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya. Doni hanya iseng karena ingin melihat wajah temannya yang kelihatan kesal. Saya lanjutkan. Ya. Restitusi ini tadi sudah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama tadi menghukum, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini ada contoh pernyataan-pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kalau di posisi kontrol namanya pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang di hari ini? Namanya pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir, ini adalah posisi penghukum. Ini diberikan contoh, ini dituliskan 2 kasus yang berbeda, nanti ditulis itu merupakan posisi kontrol yang penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Kasusnya ada 2, nanti dituliskan. Kemudian ini ada lingkaran koordinat yang paling ini adalah peraturan sekolah. Kemudian peraturan sekolah itu lingkupnya lebih kecil, masih luas keyakinan kelas. Jadi kalau pengaturan kelas itu mengikat anak didik, kalau keyakinan kelas di sini adalah kita sudah memutuskan, menyepakati apa yang telah anak didik kita yakini, sehingga mereka akan melaksanakan kesepakatan tersebut dan meyakininya, sehingga tidak ada unsur paksaan bagi mereka. Kemudian di lingkungan positif, kita diharapkan menjadi pendidik yang bisa meneladani anak didik kita, yang bisa membudayakan hal yang lebih baik lagi. Di semuanya ini adalah merupakan budaya positif yang wajib kita lakukan. Jadi berulang kali kita di sini tugasnya adalah mencerdaskan anak didik kita sampai ke, kita tuntun sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga apa yang mereka dapatkan itu bisa bermanfaat bagi mereka semua. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1098, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mereka kalau diatur, anak sekarang diatur itu ogah-ogahan, biasanya malah memberontak. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu cukup kalimatnya singkat
tapi mudah diingat dan dipahami oleh anak didik kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Jadi pada awal tahun ajaran kita harus membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini warga kelas sehingga mereka tidak melanggarnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ya ini. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dituliskan pada keyakinan kelas cukup, itu merupakan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dituliskan di keyakinan kelas di sini, kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan kelas itu. Kalau keyakinan kelas ini hadir tepat waktu atau disiplin. Peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan yang utama, misalnya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas, utamakan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan kelas. Untuk yang keyakinan kelas, menghormati orang lain atau bisa kesabaran. Budaya antri juga bisa. Gunakan masker. Ini utamakan kesehatan, keselamatan juga bisa. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu jadi perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas di sini sangat jelas sekali. Saya tuliskan seperti ini keyakinan kelas dan sudah saya paparkan di dinding. Ya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga berproses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu dibuat segitiga restitusi. Buku Evolusi Pendidikan bersama CGP dan teman-teman, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar kesalahan. Ya, ini contohnya digambarkan seperti ini, buat segitiga. Ya. Langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah. Itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan loh yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, tindakan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa. Mungkin paparan saya dari awal sampai akhir ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau memberi tanggapan, saya persilahkan.
Yang pertama, siapa yang mau bertanya dulu silahkan. Monggo kalau diminum Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, berarti sudah jelas semua gitu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Inilah serangkaian hasil dari apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 hingga 1.4 ini. Saya bertugas mengimbaskan kepada Bapak Ibu, harapannya nanti kedepannya Bapak Ibu akan mengikuti hal yang seperti saya ini, yaitu mendaftar sebagai guru penggerak. Jadi tujuan pemerintah itu sangat bagus sekali dalam meningkatkan kompetensi. Di pendidikan guru penggerak ini sangat senang sekali Bapak Ibu. Jadi semua dibiayai oleh pemerintah, mulai dari pulsa internet, mulai dari transport dan lain sebagainya. Kita tinggal melaksanakannya. Jangan takut nanti seperti apa. Saya dulu sebelum melangkah itu ada yang menakut-nakuti. Pokoknya angel, ora iso kowe. Nah iso rasa melu. Ini merupakan teman yang mau tadi, yang inginnya itu mereka paling pinter. Jangan sampai mereka menyaingi saya itu. Memang ada teman yang seperti itu. Itu saya ingat betul. Tapi tidak usah saya utarakan di sini. Begitu saya mengikuti, mereka tidak pernah berkomentar. Oh, jebule tidak hanya saya saja yang bisa. Itu menurut rekan-rekan di generasi 3 ini sangat bagus sekali. Biarpun saya di sini baru beberapa bulan, saya malah didorong untuk mengikuti peningkatan kompetensi melalui guru penggerak ini. Saya salut kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Kemudian saya membutuhkan refleksi bagaimana perasaan Bapak dan Ibu guru setelah saya menyampaikan paparan dari awal sampai akhir. Saya mohon 1 atau 2 dari Bapak Ibu peserta. Mungkin dari Pak Odis atau dari Pak Purmana selaku kepala sekolah mau menyampaikan apa yang telah saya sampaikan. Monggo. Pak Odis dulu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Purmana selaku Kepala SD Negeri 3 Keraji. Yang selanjutnya yang saya hormati Pak Lilit selaku narasumber diseminasi pembahasan di sekolah kita. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini, yaitu yang pertama perasaan saat ini. Perasaan saat ini yang pasti sangat senang, apalagi ini juga sekaligus mengingatkan pada saya sendiri selaku juga mengikuti program guru penggerak angkatan 7 kemarin yang dilemparkan angkatan 8. Perasaannya sangat senang karena materi ini mengulang kembali apa yang sudah saya pernah laksanakan. Seperti materi yang dijelaskan tadi, bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak semata-mata jika ada seorang murid melakukan kesalahan tidak boleh menghukum. Kita harus melakukan sebuah restitusi. Nah, itu yang kadang kita lupa. Dan kita juga harus tahu di mana posisi kita. Jika kita seakan-akan dekat dengan murid itu pasti akan merasa, wah, guru ini cedak karo muridnya, aku disayang karo Pak Guru, disayang karo Pak Guru. Nah, itu posisi yang harus kita cermati juga, di mana posisi kita itu harusnya bukan di situ. Nah, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya semakin paham lagi dan semakin mengingat-ingat materi yang juga sudah pernah saya dapatkan. Semoga ini akan lebih mendorong saya pribadi dan juga Bapak Ibu guru semua untuk dapat menerapkan apa yang telah disampaikan Pak Lili ini di pembiasaan sehari-hari kita di sekolah. Nah, target saya selanjutnya yang pasti juga akan menerapkan kegiatan ini sehari-hari supaya kita tahu langkahnya.
Tidak semata-mata kita mengajar, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita bisa sesuka hati atau bagaimana. Karena kita harus mengingat bahwa paradigma kita harus berubah. Karena murid adalah tujuan kita. Karena kita harus menghamba kepada murid seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, demikian Pak Lili yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Odisyan ini yang juga merupakan lulusan CGP Angkatan 8. Banyak yang mereka sampaikan yang berkaitan dengan materi pada siang ini yang sangat antusias, yang sangat bisa mendorong, memotivasi untuk kita semua. Kemudian saran yang selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kami, Pak Lili Lamtoyo, SPD, selaku narasumber tentang materi guru penggerak yang Mas Lili jalani kemarin. Saya sangat bangga sekali dengan adanya pemaparan ini, secara otomatis membantu kami selaku orang yang dituakan di Raji 3 ini. Nggak usah kesana kemari, tapi dengan adanya pemaparan ini secara langsung ini memberikan pengertian pada guru-guru kami SD 3 Ngraji maupun guru-guru yang lain bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata dengan adanya materi yang dipaparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita tidak usah memberikan hukuman yang terlalu berat. Seperti yang dicontohkan Mas Lili tadi, pernah diceritakan tadi pernah dihukum waktu SMA-nya. Memang betul ini akan teringat sampai akhir hayat biasanya. Sebaiknya sesuai dengan materi yang ada, kita ambil hatinya saja, sehingga anak itu betul-betul sadar akan kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai aturan. Kita ambil hatinya, kita dekati, sehingga anak itu sadar. Kemudian juga dengan adanya pendekatan yang telah dipaparkan tadi, kita akan lebih enak di dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak kita. Dan juga saya sarankan kepada guru-guru khususnya SD 3 Ngraji, yang mana sampai saat ini sudah 3 guru penggerak yang telah mengikuti, yang 2 sudah lulus, yang 1 Mas Lili ini. Saya harapkan kepada guru-guru yang lain, monggo mari kita belajar, kita ikut di dalam calon guru penggerak, sehingga kita betul-betul matang materi yang ada di sana. Tapi juga tidak ada jeleknya apabila pada siang hari ini kita ikuti, sehingga untuk menuju ke jalan kesananya itu lebih enak. Tidak ada ilmu yang sulit kalau Bapak Ibu sekalian ini berusaha pasti bisa. Ya, itu tinggal kemauan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lili Lamtoyo, yang mana dengan adanya pemaparan ini, alhamdulillah, dengan ucapan basmalah
SD 3 Keraji ini bisa lebih bagus, lebih baik, lebih maju. Itu ya. Jangan hilangkan hal-hal yang kira-kira membahayakan kita. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, bahwa kita tidak boleh menghukum ini itu ya, yang mana ini sangat membahayakan kita. Jangan sampai kita terjerat hukum dan lain-lain. Kita ambil yang kira-kira bisa menyelamatkan kita semuanya. Kemudian juga langkah-langkah kita ambil jurus yang jitu, sehingga anak-anak ini sadar dan mau menepati apa yang telah disepakati atau aturan-aturan yang ada di SD kita, sehingga kita berjalan dengan aman, nyaman, harmonis terhadap murid, terhadap teman-teman semuanya. Ini ya. Dan saya mohon kepada calon guru penggerak yang sudah lulus bisa memberi semangat kepada guru-guru yang belum mendaftarkan. Sekali lagi saya mohon untuk kalau nanti ada pendaftaran, guru-guru SD 3 Keraji ini bisa mengikuti, bisa mau mendaftar, sehingga SD Keraji ini betul-betul merupakan SD yang bisa diteladani oleh SD-SD yang lain, begitu ya. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, dan apabila di dalam kami menyampaikan banyak masalah, banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kritik, saran, dan masukannya dari Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ordis, dan yang lain nanti bisa dituliskan di buku komentar. Untuk selanjutnya ya, saya ulangi lagi, memang menjadi menjadi Bapak Ibu guru, kita harus punya tekad, ya, punya tekad. Jadi tekad, punya niat, dan punya tujuan yang kuat, sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita bisa bermanfaat. Memang kalau pepatah Jawa itu mengatakan ilmu itu angele nak durung ketemu, nak wis ketemu lah jebule kaya ngono. Nggih, ilmu apapun, ilmu sepele pun kalau belum bisa menemukan caranya, itu kita kesulitan. Tapi karena dunia sekarang serba online, serba canggih, kita bisa meminta bantuan kepada YouTube, kepada apapun, karena orang zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda, Pak Ibu. Jadi orang dahulu itu punya ilmu itu dipakai sendiri. Bahkan saya pernah bengkel ke sepeda motor itu dibawa di dalam kamar. Tujuannya apa? Itu biar yang punya itu tidak meniru. Jadi aku nak ditiru, nak ilmuku dipek kono, ditiru dalam panku mati. Kalau sekarang tidak, karena sekarang berbagi adalah hal yang bisa mensukseskan. Di YouTube itu berbagi semakin banyak yang mensubscribe, masih jempol itu malah dapat gajian. Jadi wong saiki duwite akeh tengodok nang omah iku uga mesti nek duwe tuyul. Ternyata mereka kerjanya di dunia online. Ini sering perlu kita buat motivasi untuk anak didik kita. Jadi kalau sampai anak didik kita tidak bisa mengikuti zaman, mengikuti apa yang telah hari ini perkembangannya bagaimana, mereka akan hanya menjadi pengguna, Bapak Ibu, tidak bisa menjadi pencipta. Sekarang serba canggih, kita duduk di rumah mau mendatangkan makanan, mendatangkan mobil, mendatangkan apa bisa. Transfer uang tidak usah kemana-mana, cukup
pegang HP, uang sampai. Itu juga perlu kita tanamkan ke anak didik kita. Begitu nggih? Ya, gitu. Saya kira paparan hari ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan di acara yang lain, sehingga hal yang semacam ini berbagi praktek baik tidak hanya cukup sampai di sini. Saya ada pantun sebagai penutup, semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Yang pertama, Pak Tani mengangkat sepeda diangkat, lepas rodanya. Mari kita semangat bersama untuk sukseskan anak didik kita. Ya, cakep. Yang kedua, ke Kalongan beli semangka. Semangka datang dari Sumatera. Kesuksesan siswa-siswi kita, kebanggaan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah peduli, telah menyisihkan waktu, meluangkan waktu demi acara saya. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu nanti dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Langkoyo Sarjana Pendidikan selaku narasumber sekaligus JGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Acara selanjutnya doa oleh Ibu Yusmini Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kepada Ibu Yusmini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhikal karim wa 'azimul sultanik. Ya Allah, ya Rabb, di dalam pengawasan-Mu di siang hari ini kami berkumpul dalam kegiatan diseminasi. Karena itu ya Allah, berkahilah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Jadikan kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Tigang Raji telah selesai. Semoga kegiatan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.